Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. ATM. Amati, ta'aruf, baru menikah. Di dalam agama Islam yang namanya pernikahan yaitu sesuatu perbuatan yang sangat sakral. Tidak gampang orang menikah. Islam itu punya aturan, punya patokan, punya syarat bagaimana masuk ke dalam jenjang pernikahan. Diatur siapa yang boleh dinikahi, siapa pula yang tidak boleh dinikahi. Bagaimana menilai calon suami, bagaimana pula menilai calon istri. Apa sih syarat menikah? Apa pula yang namanya rukun menikah? Apa sih yang namanya mas kawin? Bagaimana yang namanya mahar? Bagaimana yang namanya nafkah dalam keluarga? Tuh, semuanya wajib kita kaji. Pikirkan, baru dijalani. Oleh karena itu Islam punya langkah segala yang berkaitan dengan pernikahan. Jangan begitu Anda menyukai seseorang langsung mengajak menikah. Ada orang begitu menikah, ini calon bini gue rasanya udah hati banget. Ini dia calon laki gue kayaknya pas banget. Yang begini yang dicari. Amati dulu bagaimana bapaknya, bagaimana emaknya, bagaimana lingkungannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kata-katanya, bagaimana pergaulannya. Semua diawasi dulu oleh kita, diamati. Kira-kira kalau kayak dia jadi suami, bisa enggak ya ngayomi saya? Kira-kira kalau orang kayak dia dijadikan istri, bisa enggak jadi ibu yang baik buat anak-anak saya? Jangan sampai kita salah memilih pasangan. Kenapa? Memilih pasangan yang tepat sesuai aturan agama kita, agama Islam, merupakan separuh suksesnya dari pernikahan. Kalau calon pasangan mengerti agama, pengamalan agamanya baik. Kalau calon istri mengerti agama, pengamalan agamanya baik, ini merupakan separuh kesuksesan dalam kita berumah tangga. Kenapa? Yang namanya rumah tangga punya hakikat dan tujuan yang sangat dalam. Apa sih hakikat pernikahan? Ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, itu hakikat pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga yang tenang, yang damai buat kelanjutan umat manusia di jalan sah dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pernikahan. Anda lihat di dalam surat Ar-Rum 21. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah jadikan buat kaum laki-laki istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya manusia nikahnya dengan manusia. Buat apa manusia menikah? Litaskunu ilaiha, agar hati mereka tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah adanya pernikahan, diberikan oleh Allah kepada mereka perasaan kasih dan sayang. Inilah tanda bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Kalau kita merasa manusia otak di atas, nafsu di bawah, jangan pakai nafsu. Pikir itu abad kita dengan akal sehat, dengan otak kita. Kalau memang rumah tangga itu tujuannya litaskunu ilaiha, buat ketenangan lahir maupun batin, jangan tergopoh-gopoh.
suka sama dia, biarin deh daripada gua nganggur dari dulu nyariin jodoh, ini barangkali yang terbaik. Salah pikirin, kata Allah tuh di Quran sudah jelas. Jangan sampai ada penyesalan. Sembahyang istikharah dulu, Anda minta sama Allah, baik nggak dia buat saya. Amati dulu. Setelah diamati, kayaknya dia baik buat calon suami. Setelah diamati, kayaknya dia baik untuk calon istri. Diamati, dia baik buat calon menantu saya. Masya Allah, luar biasa. Baru taruh PDKT. Deketin tuh. Semakin dideketin, semakin dikenalin siapa dia sesungguhnya. Kalau sudah kita mengamati dengan seksama, mencari orang lain untuk menilai siapa dia sesungguhnya, bagaimana dia sesungguhnya, bagaimana sikap laku dia, bagaimana ibadah dia, bagaimana muamalah dia dengan manusia yang lain. Ta'aruf sudah makin cocok, makin pas, ini kayaknya yang terbaik kata agama Islam, baru ada pernikahan. Kenapa? Yang namanya mengamati itu merupakan fondasi dasar buat bangunan keluarga yang kuat. Walaupun temboknya kelihatan mewah, catnya jreng warnanya, kalau fondasinya tidak kuat, bangunan nggak bakalan mapan. Betul apa betul? Makanya yang disebut dengan diamati tadi, yaitu fondasi yang kuat. Harus tahu calon suami, calon istri siap mental enggak, siap lahir batin ataupun tidak. Bagaimana pengetahuan agama dan pengamalan agamanya, baik atau tidak. Begitu kalau orang yang berakal, kalau orang yang berpikir. Karena pernikahan merupakan tanda bagi orang-orang yang berpikir, itulah tentang kekuasaan Allah. Makanya jangan begitu nafsu gerubrak langsung menikah. Amati dulu dengan seksama, lihat bibit bebet bobotnya, lalu ta'aruf, baru udah pas sesuai dengan aturan agama kita menikah.